Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita, menantang kita untuk lebih dalam. Dan hari ini Ia mengajak kita untuk mengasihi musuh-musuh, untuk mengasihi orang yang membenci kita. Sangat indah didengar, sangat mudah diucapkan, tapi paling sulit untuk dilakukan. Dan karena ini sulit, dampaknya juga bahkan merasuk ke dalam sikap doa kita, ke dalam cara berpikir kita, juga dalam berelasi dengan Tuhan. Paling sederhana, doa-doa kita. Tanpa disadari, kita sering berdoa hal yang buruk tentang orang lain. Kita disakiti, kita dilukai, kita kecewa. Apa doa kita? Doa dalam arti formal, sungguh dalam suasana doa di hadapan Tuhan, atau doa ketika kita mengungkapkan emosi-emosi negatif kita, kemarahan kita kepada orang lain. Lihat aja, nanti juga dia pasti kena batunya. Tuhan tahu kok. Apakah dengan berkata demikian kita berdoa atau mendoakan sesuatu yang buruk tentang orang lain? Nanti lihat saja, kalau dia berbuat demikian, saya tidak bisa melawan, saya hanya bisa diam, tapi Tuhan tahu saya benar, dan Tuhan juga pasti menghukum dia, entah bagaimana caranya. Tuhan menghukum dia, mendatangkan, harapannya di balik itu adalah semoga Tuhan mendatangkan hal yang buruk atas orang ini, karena orang ini telah membuat saya terluka. Maka saudara-saudari, ajakan Yesus itu masuk ke hal yang paling sederhana, yang paling sering kita terjadi di sekitar, di lingkungan hidup kita, bahkan dengan hidup kita sendiri, tetapi tanpa kita sadari, karena begitu natural, begitu sehari-hari, bahkan kelihatannya begitu sepele. Tadi seperti berdoa hal yang tidak baik tadi. Justru Tuhan menyentuh kita di wilayah ini. Kalau belum bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, setidak-tidaknya tahap pertama adalah tidak mendoakan hal yang buruk tentang mereka. Maka doa menjadi bagaimana aku bertransformasi, aku berbuah. Tuhan, aku kecewa, aku sakit hati, aku terluka karena si A, karena si B. Bantulah aku supaya karena pengalaman ini membuat aku bertumbuh, membuat aku matang, membuat aku semakin dewasa juga dalam hal iman. Bunyi doa menjadi lain ketika yang menjadi fokus adalah diri sendiri, bukan egoismenya. Karena kalau diri yang bertumbuh, maka orang yang di sekitar kita akan merasakan buah positifnya, buah baiknya. Maka menjadi tegas, mengapa Yesus sampai mengingatkan kita sampai pada tingkat ini, pada level ini? Karena kita adalah anak-anak Bapa. Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Apakah kita harus sempurna seperti Tuhan? Setidaknya kita mewarisi sifat yang dimiliki Bapa, sifat kesempurnaan yang dimiliki Bapa, meskipun tidak utuh. Yang namanya anak pasti memiliki sifat-sifat orang tuanya. Nah, kita sebagai anak Allah masa tidak memiliki sifat baik dari Allah Bapa kita yang sempurna itu? Dan sifat yang ditantang kepada kita adalah dengan mengasihi musuh,
Sulit, iya. Tetapi setidak-tidaknya kita belajar untuk tidak mendoakan hal yang buruk tentang orang lain. Karena kita tahu, kita sering mengatakan untuk diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita, bukan hanya mengasihi kita, Ia juga mengasihi orang lain yang mungkin adalah musuh kita. Maka inilah perutusan kita di masa Prapaskah ini. Pertobatan bukan hanya menyesali dosa dan kemudian mengakui dan memiliki sikap untuk tidak mengulangi, semangat untuk berubah tidak mengulangi lagi, tetapi pertobatan juga adalah dengan cara memberi kesempatan, memberi ruang pada pengalaman-pengalaman luka, pengalaman jatuh, pengalaman pahit untuk menjadi bermakna. Dan untuk sampai ke situ fokusnya adalah pada pertumbuhan diri, bukan pada keburukan orang lain. Tuhan memberkati.